Pertama, menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri. Kemudian menanyakan tujuan kedatangan pasien. Setelah itu melakukan anamnesis pada pasien berupa menanyakan identitas dan keluhan utama pasien. Kemudian menanyakan riwayat kesehatan reproduksi seperti tanggal haid terakhir, lama haid dan pola perdarahan haid, paritas dan riwayat persalinan yang terakhir, riwayat kehamilan ektopik, nyeri yang hebat setiap haid, anemia yang berat, riwayat infeksi sistem genitalia, riwayat penyakit menular seksual atau infeksi panggul, dan riwayat bergonta-ganti pasangan, serta apakah ada riwayat kanker serviks, serta tanyakan juga riwayat penggunaan obat-obatan dan kontrasepsi, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit keluarga. Setelah itu kita memberikan penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan kepada pasien. Ibu, pada saat ini kami akan melakukan pemeriksaan ginekologi. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan pada organ reproduksi ibu. Pada pemeriksaan ini mungkin akan menimbulkan rasa tidak nyaman, namun pemeriksaan ini tidak membahayakan. Selanjutnya, pastikan bahwa pasien setuju dengan pemeriksaan yang akan dilakukan. Jika ibu telah setuju, minta ibu untuk mengosongkan kantung kemihnya dan mencuci area genitalia dengan menggunakan sabun dan air bersih. Setelah itu, minta ibu melepaskan celana dan berbaring di meja pemeriksaan dalam posisi litotomi. Setelah itu kita mencuci tangan dengan 6 langkah menurut WHO dan kemudian kita membantu pasien untuk naik ke meja pemeriksaan. Setelah itu kita palpasi daerah perut dan periksa apakah ada nyeri, benjolan, atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Setelah itu kita kenakan kain penutup pada pasien untuk pemeriksaan panggul dan kemudian kita atur arah sumber cahaya untuk melihat serviks, dan setelah itu kita atur alat-alat dan bahan-bahan ke wadah steril. Dan setelah itu kita lakukan inspeksi pada genitalia eksterna. Setelah itu kita menggunakan handskun steril, kemudian kita palpasi kelenjar Shen dan Bartholin, amati adanya nyeri atau DO atau discharge vagina, dan kemudian kita masukkan spekulum vagina. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan inspekulo, periksa adanya lesi atau keputihan pada vagina, dan inspeksi serviks. Dan kemudian kita keluarkan spekulum dengan hati-hati dan letakkan kembali pada tempat semula dengan tidak menyentuh pada peralatan lain yang belum digunakan. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan bimanual, pastikan gerakan serviks bebas, tentukan besar dan posisi uterus, pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada aneksa. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan rektovagina bila ada indikasi seperti kesulitan menentukan besar uterus retroversi dan adanya tumor pada kavum douglasi. Setelah itu kita membuka handskun dan buang ke tempat sampah medis dan mencuci tangan dengan 6 langkah menurut WHO. Dan kemudian kita memberitahukan hasil pemeriksaan pada pasien dan kemudian kita jelaskan diagnosis atau kesimpulan hasil pemeriksaan pada pasien. Dan kemudian bila perlu lanjutkan dengan konseling khusus dan penata laksanaan lanjut.